Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, baru-baru ini Indonesia kedatangan seorang tokoh dari orang-orang Syiah yang bernama Muhammad At-Tauhidi yang menetap di Australia. Nah, ini tokoh Syiah yang hampir setiap pembicaraannya itu mencaci sahabat Nabi, mencaci istri-istri Nabi. Ini luar biasa. Dia ini adalah seorang tokoh Syiah yang lisannya ini ahli mencaci, khususnya adalah orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 18 Zulhijjah, itu dia diundang oleh tokoh-tokoh Syiah yang ada di sekitar Jakarta ya. Itu mereka mengadakan yang istilah mereka namanya Idul Ghadir. Idul Ghadir yaitu hari raya Ghadir Hum. Adapun Idul Ghadir ini tidak dikenal dalam Islam. Idul Ghadir ini hanya dikenal di kalangan orang-orang Syiah saja, khususnya Syiah Imamiyah. Adapun Syiah Imamiyah adalah Syiah yang sekarang menjadi pusat agama di Iran ya. Nah, apa itu Idul Ghadir menurut mereka? Idul Ghadir menurut mereka adalah konon pada tanggal 18 Zulhijjah itu Nabi, menurut versi Syiah ini ya, Nabi pernah berwasiat kepada umat Islam agar tatkala Nabi itu wafat, maka yang diangkat menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka berdalil dengan satu hadis yang memang hadis ini masyhur dan dikenal di kalangan umat Islam, yaitu hadis man kuntu maulahu fa ali maulahu. Kata Nabi, siapa yang menjadikan aku ini maulahu, kalau menurut versi Syiah itu diartikan sebagai pemimpin, fa'ali maulahu, maka hendaklah ia menjadikan Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maksudnya adalah pemimpinnya. Itu versi Syiah ya. Tapi pada hakikatnya ini adalah kamuflase dari orang-orang Syiah, karena orang Syiah hanya mengambil sepotong dari riwayat hadis. Dia tidak menerangkan secara jujur kronologinya apa atau asbabul wurudnya itu apa. Ini menjadikan kesalahpahaman bagi orang-orang Syiah. Tapi mereka memang sengaja untuk memotong hadis Nabi agar keyakinan mereka itu mendapatkan dukungan dari orang-orang Islam. Maksudnya begitu. Tapi kalau kita mau jujur bahwasanya hadis man kuntu maulahu fa ali maulahu, siapa orang yang menjadikan aku Nabi di sini itu sebagai maulahu. Kalau menurut bahasa Arab arti maula itu banyak. Ya, maula artinya pemimpin, maula artinya sahabat, maula adalah kekasih atau orang yang dicintai. Nah, itu arti maula, dan masih banyak lagi. Bahkan maula itu budak, arti juga demikian. Maka kalau kita melihat dari sisi kronologi hadis, tidak cocok kalau Sayyidina Ali kemudian dianggap telah dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW dengan bentuk wasiatnya itu, yaitu mangkuntu maulahu fa'ali maulahu, dikatakan sebagai wasiat Nabi. Apabila beliau wafat langsung harus digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas tidak cocok dan kontradiksi dengan asli asbabul wurud atau kronologi datangnya hadis ini. Gimana kronologinya? Tatkala Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji, maka di sisi lain Nabi Muhammad SAW mengutus Sayyidina Khalid bin Walid untuk mengomandani suatu peperangan. Nah, tatkala perang itu dimenangkan oleh pihak Muslim, orang-orang Islam ya, pasukan Islam, yaitu pimpinan Sayyidina Khalid bin Walid, maka Sayyidina Khalid bin Walid ini meminta kepada Nabi agar mengutus salah seorang dari penduduk Madinah untuk datang ke tempat beliau, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Khususnya adalah untuk mengambil hak Nabi
di dalam pampasan perang. Jadi pampasan perang atau yang dikatakan barang-barang dari hasil perang itu kan menjadi milik umat Islam ya. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan tertentu di dalam pembagian pampasan perang. Antara lain al-khumus lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, yaitu bagian dari pampasan perang itu 1/5-nya adalah hak dari Nabi dan juga keluarga Nabi. Begitu. Nah, Sayyidina Khalid bin Walid meminta kepada Rasul agar Rasul mengutus salah satu utusannya untuk mengambil haknya Nabi itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sayyidina Ali untuk mendatangi Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Di sanalah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil haknya Nabi, yaitu hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berapa? 1/5 ya. Nah, salah satu dari peristiwa itu namanya pampasan perang. Pampasan perang itu kan ada berupa barang atau ya perhiasan semacam itu, ada juga baju-baju perang, pedang, kemudian kendaraan-kendaraan yang berupa onta, kuda, demikian juga tawanan perang. Tawanan perang itu ya ada laki-laki, ada perempuan, tergantung dari kejadian di saat tersebut. Nah, salah satu dari pampasan perang itu ada seorang wanita di pampasan perang. Maka oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib diambil dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saja sebagian dari orang-orang yang ikut perang, yang mereka kurang mengerti permasalahannya itu, kemudian merasa tidak enak dengan Sayyidina Ali. Soalnya kan Sayyidina Ali tidak ikut perang, kemudian datang mengambil harta pampasan tersebut. Nah, ini ada orang yang tidak berkenan di kalangan orang-orang yang ikut perang. Padahal itu adalah hak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Sayyidina Ali termasuk dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian orang-orang ini yang kurang senang dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu ingin melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu namanya Buraidah. Nah, kemudian datanglah rombongan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan, ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Maksudnya dia mengambil khumus atau 1/5 dari pampasan perang itu. Maka Rasulullah marah. Apakah engkau akan protes kepada Ali? Kamu tahu siapa Ali ini? Ali ini adalah utusanku, demikian, dan dia berhak terhadap khumus, yaitu 1/5 itu. Demikian asalnya. Karena itu Nabi mengatakan, siapa yang protes kepada Sayyidina Ali berarti tidak senang sama aku, maksudnya demikian, dengan bahasa man kuntu maulahu fa ali maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, kekasihnya, sahabatnya, ya, maka Ali jadikan juga semacam itu. Jangan kemudian protes hanya karena demikian. Kamu kan tidak tahu. Karena Sayyidina Ali itu hakikatnya adalah utusan dari Nabi Muhammad SAW untuk datang ke tempat peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid sesuai dengan permintaan Sayyidina Khalid bin Walid. Itu begitu. Nah, kalau orang sudah tahu duduk permasalahannya, ini tidak ada kaitannya dengan kesepakatan bahwa Sayyidina Ali itu kalau nanti Rasulullah wafat, pasca Nabi wafat itu langsung menjadi maula, bimana pimpinan atau khalifah. Tidak demikian. Itulah kesalahan dari orang-orang Syiah, cara memandang atau memahami hadis man kuntu maulahu fa ali maulahu. Belum lagi tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, nah kemudian terjadilah pemilihan kekhalifahan, ya. Ringkas cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh umat Islam. Padahal saat itu yang hadir di Ghadir Hum tatkala mendengar Nabi mengatakan man kuntu maulahu fa ali maulahu, itu gak ada yang protes. Bukan mengatakan, oh bukan Abu Bakar ya jadi, semestinya Ali, karena Nabi berwasiat man kuntu maulahu fa ali maulahu. Tidak begitu. Sepakatlah seluruh penduduk Madinah itu mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedangkan Sayyidina Ali tatkala itu memang ada keterlambatan 6 bulan. Permasalahannya Siti Fatimah, istri beliau, putri Nabi, ini sakit sampai kepada wafat beliau. Karena Siti Fatimah ini ditinggal oleh Nabi merasa sedih.
namanya seorang nabi dan dia bapak dari Siti Fatimah. Maka kesedihannya ini berlarut-larut sampai 6 bulan sehingga membawa Siti Fatimah itu dipanggil oleh Allah SWT. Tatkala sudah selesai duka itu, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaiat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah sebagaimana umumnya penduduk Madinah dan umat Islam pada umumnya saat itu. Ringkas cerita ya ikhwan, Sayyidina Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Nah, kemudian beliau wafat, digantilah dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menjabat selama 10 tahun 6 bulan. Kemudian wafatlah Sayyidina Umar dan diganti oleh Sayyidina Utsman yang menjabat selama 12 tahun. Kalau dijumlahin ya, antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan itu selama 24 tahun 6 bulan. Nah, kalau persepsinya orang Syiah bahwa yang benar itu begitu Rasul wafat kemudian diganti Sayyidina Ali, padahal praktek di lapangan tidak demikian. Bahwa Rasul wafat diganti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman selama 24 tahun lebih 6 bulan. Nah, kalau memang benar loh ya persepsi orang-orang Syiah bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Ali, lantas mengapa Sayyidina Ali diam? Kan tidak mungkin ini. Kalau memang itu dianggap sebagaimana tuduhan orang Syiah ya, bahwa diamnya Sayyidina Ali itu adalah takiya, naudzubillah min dzalik, karena Sayyidina Ali takut atau pura-pura tidak tahu. Ini kan penghinaan pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan bisa amar ma'ruf nahi munkar kalau memang benar asumsi orang-orang Syiah. Nah, ini kesalahan orang-orang Syiah di dalam memahami man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Padahal tidak begitu. Yang benar arti man kuntu maulahu fa'ali maulahu itu tidak ada wasiat untuk Sayyidina Ali, tidak ada. Karena itu Sayyidina Ali mau berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar, mau berbaiat kepada Sayyidina Umar, mau berbaiat kepada Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Ali juga berjuang bersama mereka untuk membesarkan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini ikut berjuang dalam naungan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Nah, tatkala beliau bertiga sudah wafat, barulah Sayyidina Ali menjabat sebagai khalifah. Begitu mestinya, dan itu yang terjadi. Nah, disinilah ma'asyal muslimin, agar kita ini tidak mudah untuk dibohongi, ditipu oleh orang-orang Syiah dengan kamuflase yang disampaikan oleh mereka, agar kita ini merasa, oh berarti yang benar itu setelah Rasulullah wafat adalah Sayyidina Ali. Sedangkan ketika khalifah itu perampok kedudukan, ya, perampas kekhalifahan. Ini kalimat-kalimat yang tidak bisa diterima oleh umat Islam, dan ini adalah pembohongan besar kepada umat Islam. Karena itu marilah kita sebagai umat Islam harus berhati-hati, dan utamanya kita wajib menolak apapun yang keluar dari orang Syiah, seperti juga kalimat-kalimat yang menyakitkan, bahkan penghinaan kepada umat Islam, khususnya kepada para sahabat Nabi, kepada para istri Nabi, semacam yang dilakukan oleh Muhammad At-Tauhidi, yaitu tokoh Syiah yang menetap di mana? Di Australia. Ini harus kita lawan, karena mereka ini hakikatnya adalah musuh-musuh Islam. Hanya saja mereka berbaju Islam ibarat serigala berbulu domba. Jadi marilah ma'asyarul muslimin, kita berhati-hati terhadap akidah kita, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW, juga dikumpulkan dengan ummahatul mukminin, yaitu ibu-ibunya umat Islam. Mereka adalah para istri Nabi Muhammad SAW. Kita juga dikumpulkan bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW, serta para ulama salaf dan nenek moyang kita yang berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali ini ma'asyarul muslimin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.